Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada Rasul teladan umat Al-Mustafa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan seringnya kita berselawat, kita akan mendapatkan pertolongan beliau di akhir nanti. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya Fazana akan menyampaikan pidato singkat tentang hari kiamat dan hal-hal yang harus kita siapkan. Apakah Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, apa itu hari kiamat? Hari kiamat adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta segala isinya. Alam semesta hancur, luluh, dan semua makhluk hidup di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil atas perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah kita sebagai makhluk Allah tahu tentang kapan datangnya hari kiamat? Hari kiamat tidak tahu kapan terjadinya. Hanya Allah yang mengetahui kapan peristiwa itu akan terjadi. Meski begitu, kita harus percaya bahwa hari kiamat itu akan datang. Percaya kepada hari kiamat itu merupakan rukun iman yang kelima. Nah, pada hari kiamat itu, semua makhluk hidup akan meninggal dunia. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tinggal atau yang hidup di dunia. Seiring dengan tiupan trompet sangkakala, yang kedua, manusia akan dibangkitkan kembali untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar, seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas amal perbuatan selama ia hidup di dunia. Itu terdapat pada Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, fatakunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man sakulat mawazinu, wa huwa fi isatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinu, wa ummuhu hawiyah. Itu terdapat pada Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Fa amma man saqulat mawazinuhu, fa huwa fi isyatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, narun hamiyah. Nah, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apa hari kiamat itu? Pada hari itu, semua manusia adalah seperti anai-anai yang bertebangan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Nah, pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qari'ah di atas,
Tergambarlah betapa dahsyatnya dan mengerikannya keadaan ketika hari kiamat terjadi. Manusia yang ada di dunia ini barangkali punya visi yang kuat, punya jabatan yang tinggi, hingga punya harta yang menggunung, diibaratkan seperti aneh-aneh yang bertebangan. Setiap manusia siap atau tidak siap harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukannya ketika masih hidup di dunia. Di padang mahsyar barulah manusia memikirkan dirinya masing-masing, terutama tentang hukuman atau hadiah yang akan diterima atas amal perbuatan selama di dunia. Apakah ia menerima buku amal perbuatan yang menyenangkan atau menyedihkan? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudari sekalian, kiamat itu ada dua macam, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Nah, apa itu kiamat sugro? Kiamat sugro artinya kiamat kecil yang merupakan tanda-tanda pengiring menuju terjadinya kiamat kubro. Tanda paling ringan dari kiamat sugro ialah tercabutnya nyawa seseorang. Tanda lainnya itu ada banyak seperti maksiat yang merajalela, perperangan, bencana alam, dipilihnya pemimpin yang tidak adil, dan lain-lainnya. Nah, sedangkan kiamat kubro adalah kiamat besar yang menjadi penanda akhirnya riwayat di dunia ini. Tanda-tandanya seperti terjadinya dukhan, datangnya Dajjal, munculnya Imam Al-Mahdi, turunnya Nabi Isa alaihissalam, dan beberapa yang lainnya hingga tibalah kehancuran seperti tergambar dalam Quran surat Al-Qari'ah yang telah saya sebutkan tadi. Nah, apakah kita saat ini sudah siap atas kedatangan hari kiamat terjadi? Rasanya itu tidak siap karena sungguh masih amat sedikit amal dan bekal yang kita persiapkan untuk menghadap kerajaan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, wajiblah kita mempersiapkan bekal kita atas hari kiamat yang akan terjadi. Maka perbanyaklah amal ibadah. Nah, kita pasti tidak tahu kapan ajal kita akan menjemput. Dan demikian pula dengan hari kiamat, entah hari kiamat yang tiba lebih dahulu atau maha ajal yang mendatangi kita terlebih dahulu. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita kencangkan ikat pinggang, seraya memperbaiki diri. Bertambah hari, bertambah pula lah iman kita, hendaknya bertambah baik pula lah akhlak kita. Nah, baik untuk menuju takwa. Takwa bukan sekedar banyak amal, melainkan untuk menggapai ridho Allah. Karena kalau dengan banyaknya amal saja, tentu umat-umat terdahulu yang lebih banyak masuk surga. Karena kalaulah dengan amal kita masuk surga, tentulah tidak akan cukup. Karena Nabi Adam alaihissalam saja dengan satu dosanya, yaitu memakan buah kuldi, beliau terlempar dari surga. Setiap hamba yang masuk surga itu adalah berkat rahmat Allah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada beberapa hadis yang menerangkan tentang hari kiamat. Itu ada hadis oleh Ibnu Hajar Al-Ashqalani dalam kitab Al-Fath Al-Bari, yaitu yang berbunyi, yang artinya yaitu kiamat itu tidak akan terjadi hingga kalian melihat 10 tanda, yaitu asap, Dajjal, binatang melata, terbitnya matahari dari barat, turunnya Isa bin Maryam, Yahud dan Majud, 3 gempa yaitu di timur, barat, dan jazirah, dan yang terakhir adalah api yang keluar dari yang mengiringi manusia ke mahsyar. Nah, yang kedua yaitu hadis disebutkan oleh Abu Bakar Al-Jaziri dalam Aqidah Al-Muslim halaman 194 yang berbunyi, artinya ada 3 hal yang apabila telah muncul maka keimanan seseorang tidak
lagi berguna baginya. Jika sebelumnya dia tidak beriman atau tidak beramal kebajikan selama beriman, yaitu terbitnya matahari dari arah barat, dajjal dan hewan melata. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara sekalian, mungkin hanya sekian pidato singkat saya kali ini. Jika ada salah, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.